Vietnam meraih medali emas di SEA Games. Strasbourg ke-16 besar Conference League. Maroko juara Arab Cup. Singkirkan Milan, Napoli ke final Supercoppa. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Thailand versus Vietnam pada final sepak bola putra SEA Games. Tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-20 lewat tendangan bebas Yotsakom Burapa. Thailand mengadakan skor di menit ke-30. Seksan Ratre membuka skor menjadi 2-0. Vietnam memperkecil ketertinggalan di menit ke-48 melalui Nguyen Din Bak. Vietnam menyamakan kedudukan pada menit ke-60 via gol bunuh diri Waris Koltong. Pada menit ke-96, Vietnam berbalik unggul. Nguyen Tan Nan mengunci skor 3-2 hingga laga usai. Hasil ini memastikan Vietnam meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 2025. Sparta Prague versus Aberdeen berlangsung di Epet Arena. Tuan rumah tampil dominan dan membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat John Mercado. Sparta mengadakan skor pada menit ke-26. Kali ini Lukas Haraslin dengan tembakan kerasnya. Aberdeen kebobolan gol ketiga pada menit ke-62. Garang Kual di tiang jauh untuk mencetak gol. Berkat hasil ini, Sparta Prague berada di posisi keempat klasemen Liga Konferensi UFA dengan 13 poin, sedangkan Aberdeen tertahan di posisi ke-35 dengan 2 poin. Mainz versus Samsun Sport di Liga Konferensi Eropa berlangsung di Mewa Arena. Mainz unggul lebih dulu menjelang turun minum melalui Sylvain Widmer pada menit ke-45. Di awal babak kedua, menit ke-47, Nadim Amiri mengeksekusi penalti setelah Rick van Drogelen melakukan handball, membuat skor menjadi 2-0. Berkat hasil ini, Mainz di peringkat ke-7 dengan 13 poin dan lolos ke-16 besar. Lausanne versus Fiorentina di UEFA Conference League berlangsung di Stade de la Tuileries. Babak pertama berjalan tanpa gol. Lausanne akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-58. Gabriel Sigua menaklukkan Tommaso Martinelli. Berkat hasil ini, Lausanne berada di posisi ke-9 Liga Konferensi UEFA dengan 11 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-15 dengan 9 poin. Lausanne memastikan tiket ke fase gugur kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 1982. Rayo Vallecano versus Drita di UEFA Conference League berlangsung di Vallecas. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-33 melalui Florian Lejeune. Skor menjadi 2-0 di menit ke-62 ketika Gerard Gumbau memanfaatkan celah dari tendangan bebas tidak langsung. Rayo menutup kemenangan menjadi 3-0 di menit akhir melalui Paca yang menuntaskannya ke gawang. Berkat hasil ini, Rayo berada di posisi ke-5 klasemen Liga Konferensi UEFA dengan 13 poin dan lolos ke-16 besar. Strasbourg menjamu Breidablik di Liga Konferensi Eropa dan membuka keunggulan pada menit ke-11 lewat Sebastian Nanasi. Breidablik sempat membalas di menit ke-36 lewat Höskuldur Gudlaugsson. Strasbourg kembali unggul 2-1 pada menit ke-80 melalui Material Godo dengan tembakan keras. Di masa tambahan, Enciso menutup laga dengan gol ketika tuan rumah memastikan skor menjadi 3-1. Berkat hasil ini, Strasbourg berada di posisi puncak klasemen Liga Konferensi Eropa dan lolos ke babak 16 besar. Crystal Palace versus QPS pada lanjutan UEFA European Conference League. Tuan rumah membuka keunggulan cepat di menit ke-5 lewat Kristantus Jussi. Di babak kedua, QPS langsung bangkit di menit ke-50. Piotr Parzizek menyamakan kedudukan. Tim tamu berbalik unggul 2-1 lewat Brahim Cisse yang memanfaatkan kemelut hasil sepak pojok. Menit ke-70, Tyrick Mitchell mengirimkan umpan silang yang disundul Deveni untuk mengamankan skor menjadi 2-2. Berkat hasil ini, Crystal Palace berada di posisi ke-10 klasemen Liga Konferensi Eropa dengan 10 poin, sedangkan QPS berada di posisi ke-21 dengan 7 poin. Maroko versus Jordan di final Arab Cup berlangsung di Stadion Lusail. Maroko unggul lebih dulu pada menit ke-4 lewat tendangan jarak jauh Osama Tanane. Jordan membalas di babak kedua dengan 2 gol dari Oli Olwan di menit ke-48 dan penalti di menit ke-68. 3 menit sebelum waktu normal berakhir, Abderrazak Hamed Allah menyamakan skor menjadi 2-2. Hamed Allah kemudian menjadi penentu kemenangan Maroko dengan gol dari jarak dekat. Kemenangan ini membawa Maroko memenangi Piala Arab Cup.
Napoli versus AC Milan di semifinal Piala Super Italia berlangsung di Al Awal Park. Napoli membuka keunggulan pada menit ke-39 melalui David Neres. Di awal babak kedua, menit ke-64, Højlund mencetak gol kedua lewat sepakan mendatar dari sisi kiri. Skor berubah menjadi 2-0. Hasil ini membuat Napoli melaju ke final Piala Super Italia. Di final, mereka akan menunggu pemenang laga Bologna versus Inter Milan. Botafogo resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Davide Ancelotti setelah 5 bulan bertugas. Keputusan ini diumumkan klub melalui pernyataan resmi putra pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti itu menjalani pengalaman pertamanya sebagai pelatih kepala, namun gagal memenuhi target. Botafogo menutup musim Serie A Brazil di posisi ke-6 dan tersingkir pada babak 16 besar Copa Libertadores. Dalam pernyataannya, Botafogo juga mengonfirmasi kepergian staf pelatih lain serta menyampaikan apresiasi atas profesionalisme Ancelotti. Celtic dilaporkan sedang menilai kemungkinan mengakhiri kontrak Wilfried Nancy hanya 2 minggu setelah ia resmi menjabat sebagai manajer. Keputusan ini muncul menyusul awal kepemimpinan Nancy yang sulit, dengan tim kesulitan menunjukkan konsistensi di berbagai kompetisi. Di bawah arahnya, Celtic menelan sejumlah kekalahan 2-1 di Premiership, 3-0 dari Roma di Liga Eropa, 3-1 di final Piala Liga kontra Saint Mirren, serta 2-1 melawan Dundee United. Kontrak Nancy sejatinya berlaku hingga 2028, namun performa buruk tim membuat posisinya kini terancam. Olympique de Marseille resmi menyetujui perpanjangan kontrak penggunaan Stadion Orange Velodrome selama 15 tahun hingga 2041. Setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas kota Marseille, OM menyatakan bahwa perjanjian baru ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan berkelanjutan untuk operasional stadion yang dimiliki oleh kota Marseille. Kesepakatan ini menggantikan kontrak sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan akan dimulai 1 Juli 2026. Stadion berkapasitas sekitar 67.000 penonton ini akan tetap menjadi markas utama OM untuk musim-musim mendatang. Marseille menyesuaikan ketentuan kesepakatan transfer Mason Greenwood yang berdampak pada porsi keuntungan Manchester United di masa depan. Presiden Marseille Pablo Longoria mengonfirmasi bahwa klausul bagi hasil penjualan kembali Greenwood kini lebih rendah dari proyeksi awal. Saat Greenwood direkrut pada Juli 2024 dengan nilai 26 juta pound sterling, United berhak atas 50% keuntungan penjualan. Namun, mekanisme kontrak memungkinkan Marseille membeli sebagian hak tersebut. Longoria menyebut peluang lolos ke Liga Champions sudah memangkas porsi United yang berpotensi turun hingga 35%. Michael Olise menjalani operasi mata ringan dan kini masih dalam proses pemulihan bersama Bayern Munchen. Mengutip laporan Bild, winger asal Prancis itu telah kembali melakukan latihan lari sejak hari ini, namun statusnya untuk laga Bundesliga berikutnya masih belum pasti. Bayern dijadwalkan bertandang ke markas Heidenheim pada 21 Desember. Tim medis klub akan terus memantau kondisi Olise sebelum keputusan akhir diambil. Riwayat kebugaran dan cedera sang pemain sebelumnya juga tercatat cukup rinci dalam laporan medis Bayern. Partisipasi Paulo Dybala dalam laga Juventus kontra Roma masih belum pasti. 2 hari sebelum pertandingan pekan ke-16 Serie A digelar, Roma bertandang ke markas Juventus dalam duel papan atas yang krusial. Menurut laporan Sky Sport Italia, pelatih Roma Gianpiero Gasperini masih menimbang kondisi Dybala yang belum sepenuhnya pulih dari cedera otot. Meski Dybala ingin tampil melawan mantan klubnya, Gasperini baru akan mengambil keputusan akhir mendekati waktu kick-off. Atletico Madrid dikabarkan siap mempertimbangkan melepas Giacomo Raspadori pada bursa transfer mendatang. Jurnalis transfer Italia Nicolo Schira yang menyebut sang penyerang berpeluang kembali ke Serie A dengan skema pinjaman plus opsi pembelian. AS Roma disebut sebagai salah satu klub yang sebelumnya memantau situasinya. Raspadori baru bergabung dengan Atletico pada Agustus lalu dengan nilai transfer sekitar 22 juta euro. Pemain berusia 25 tahun itu tampil 13 kali di semua ajang, mencetak 2 gol dan 1 assist. Klingman Lenglet dipastikan absen sekitar 2 bulan akibat cedera lutut, kata Atletico Madrid. Bek tengah asal Prancis itu mengalami cedera serius pada ligamen kolateral medial saat menghadapi Atletico Baleares di Copa del Rey. Lenglet harus ditarik keluar hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai. Musim ini, pemain berusia 30 tahun itu tampil 12 kali di semua kompetisi dan menjadi andalan pertahanan Atletico. Klub kini harus menyesuaikan lini belakang untuk laga-laga mendatang sambil menunggu proses pemulihan Lenglet. Real Madrid dikabarkan segera meminjamkan Endrick ke Olympique Lyon pada bursa transfer mendatang. Laporan KOP menyebutkan kesepakatan tersebut mencakup klausul khusus yang mewajibkan penyerang asal Brasil itu tampil dalam 25 pertandingan hingga akhir musim.
Jika target tersebut tidak tercapai, Lyon berpotensi dikenakan denda finansial. Madrid ingin memastikan Endrick mendapatkan menit bermain yang konsisten setelah perannya terbatas di bawah asuhan Xabi Alonso musim ini. Pemain 19 tahun itu baru tampil impresif saat dipercaya menjadi starter melawan Talavera di Copa del Rey. Nike dikabarkan tengah berusaha memperpanjang kontrak sponsorship Kylian Mbappe yang akan habis pada musim panas 2026. Menurut laporan Fabrice Hawkins dari RMC Sport, persaingan dari Adidas dan Under Armour membuat posisi Nike cukup strategis. Namun mereka tetap optimis mempertahankan hubungan jangka panjang dengan penyerang Real Madrid itu. Selain itu, Nike juga menargetkan winger PSG Désiré Doué yang saat ini belum memiliki kontrak sponsor. Keberhasilan mempertahankan Mbappe dianggap krusial karena Mbappe bisa menjadi faktor penting dalam menarik Doué ke Nike. Robert Lewandowski dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji demi tetap bertahan di Barcelona. Laporan Cadena Ser menyebutkan, ia siap berkompromi jika klub mengajukan perpanjangan kontrak dengan skema penyesuaian gaji. Kontrak Lewandowski sendiri masih berlaku hingga musim panas 2026. Namun, media Catalan menegaskan, pemain berusia 37 tahun tersebut memprioritaskan bertahan setidaknya satu musim lagi di Camp Nou. Dari sisi klub, beban gaji tinggi menjadi kendala sehingga opsi pemotongan gaji dinilai solusi realistis. Alexander Isak didebatkan sebagai peraih Gold Ballon 2025. Penghargaan pemain terbaik Swedia yang diberikan Federasi Sepak Bola Swedia bekerja sama dengan media Aftonbladet. Penghargaan ini menilai performa Isak sepanjang periode November 2024 hingga November 2025. Dalam rentan tersebut, penyerang berusia 25 tahun itu mencetak 22 gol dan 4 assist dari 31 penampilan di semua kompetisi. Rinciannya, 19 gol lahir di Liga Inggris, 2 di Piala Liga, dan 1 di Piala FA. Bryan Mbeumo dikabarkan menolak ban kapten timnas Kamerun jelang Piala Afrika 2025. Laporan Sport Premier menyebutkan, penyerang Manchester United itu sempat diproyeksikan mengambil peran kepemimpinan setelah Vincent Aboubakar tidak masuk dalam skuad AFCON 2025. Aboubakar sebelumnya merupakan kapten utama Kamerun selama beberapa tahun terakhir. Pelatih anyar David Bago kemudian menunjuk 3 kapten untuk turnamen tersebut, yakni Davis Epasi, Nahu Tolo, dan Christian Besoko. Mbeumo disebut memilih fokus pada performa pribadi di lapangan ketimbang memikul tanggung. Manchester United dikabarkan terbuka menjual Kobbie Mainoo pada bursa transfer Januari hanya menerima tawaran bernilai sangat tinggi. Sky Sport melaporkan, klub tetap bertekad mempertahankan gelandang berusia 20 tahun tersebut karena masuk rencana jangka panjang pelatih Ruben Amorim, baik sebagai pemain inti maupun opsi pengembangan. Meski diminati sejumlah klub Premier League, hanya sedikit yang dinilai mampu memenuhi valuasi United. Situasi Mainoo musim ini cukup rumit karena belum sekalipun menjadi starter liga. Tottenham Hotspur dikabarkan terbuka untuk menjual Brennan Johnson jika menerima tawaran dinilai tepat pada bursa transfer Januari. Mengutip laporan BBC, Spurs tidak secara aktif memasukkan nama Johnson ke daftar jual. Namun situasinya bisa berubah seiring minimnya menit bermain musim ini. Crystal Palace disebut menjadi klub terdepan untuk mendapatkan penyerang timnas Wales tersebut. Johnson musim lalu menjadi top skor Tottenham di Premier League dengan 11 gol, tetapi perannya menurun sejak Thomas Frank menggantikan Ange Postecoglou. Enzo Maresca disebut sebagai salah satu kandidat yang berpotensi direkomendasikan Pep Guardiola untuk menjadi pelatih Manchester City di masa depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, pelatih Chelsea itu memiliki hubungan kuat dengan City setelah pernah bekerja di akademi klub dan menjadi asisten Guardiola. Romano menjelaskan Guardiola diyakini akan dilibatkan dalam proses rekomendasi saat memutuskan mundur nanti. Dengan Maresca termasuk nama yang dihargai internal klub, faktor lain yang menguatkan posisinya adalah kerjasama Maresca dengan agen Jorge Mendes. Manajemen Liverpool menegaskan dukungan penuh kepada Arne Slot meski sempat muncul dinamika dengan Mohamed Salah. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut klub sepakat dengan Slot dalam menangani situasi tersebut. Salah sebelumnya mengungkapkan kekecewaan setelah 3 laga beruntun tidak menjadi starter. Namun setelah dialog internal, penyerang asal Mesir itu kembali masuk skuad saat menghadapi Brighton. Romano menilai langkah ini menunjukkan kuatnya posisi Slot di mata manajemen. Liverpool tetap mempercayai sang pelatih, sembari berharap konsistensi hasil terus meningkat.
Bek Liverpool Jeremy Frimpong berharap bisa kembali mengikuti latihan penuh dalam beberapa hari ke depan setelah hampir 2 bulan absen akibat cedera hamstring. Cedera ini didapat Frimpong saat menghadapi Eintracht Frankfurt, membuatnya melewatkan 12 pertandingan Liverpool. Pemain asal Belanda yang telah tampil 9 laga di semua kompetisi dan mencetak 1 gol. Menurut laporan Daily Mail, kondisi Frimpong kini menunjukkan perkembangan positif dan ia siap berkontribusi kembali untuk tim ketika fit sepenuhnya. Arsenal dipastikan belum bisa mengandalkan Kai Havertz dalam waktu dekat. Penyerang asal Jerman itu diperkirakan menepi hingga awal atau pertengahan Januari setelah mengalami kemunduran dalam proses pemulihan cedera lutut. Mengutip laporan Daily Mail, Havertz sebenarnya hampir kembali ke skuad pada November, namun mengalami masalah saat sesi latihan terakhir. Cedera tersebut berawal dari laga kontra Manchester United pada pekan pembuka Liga Inggris, yang berujung operasi ringan sepekan kemudian. Arsenal kini menargetkan Havertz siap bermain sekitar pertengahan Januari. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.